jadi ada rasa tom yum, tapi tadi kita tambah parmesannya, jadi pastinya rame. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin tom yum spaghetti ya. Jadi ini tuh fusion pastinya, olahan pasta yang taste-nya itu ada Asian touch-nya ya. Nah, untuk style memasaknya ya, tetap ini kita stylenya memasaknya seperti Italian style, cuman memang kita akan infuse dengan rasa tom yumnya. Kalian bisa pilih dua style. Yang pertama ini lebih base-nya itu seperti ditumis dengan minyak atau seperti aglio e olio mungkin ya kalau kalian lebih familiar. Dan yang kedua ini lebih bersaus, base-nya saus tomat atau marinara ya. Nanti bedanya apa aku akan jelasin juga. Dan pastinya hari ini aku akan menggunakan olive oil dari Filippo Berio. Oke, untuk bahan-bahannya. Pertama untuk pemilihan pasta kalian bisa pakai apapun ya. Di sini aku gunakan spaghetti. Lalu untuk isiannya di sini aku pakai udang ya yang udah dikupas dan kulitnya aku jadiin kaldu. Tapi kalau kalian nggak mau bikin kaldu, mau lebih praktis cuman mau pakai kaldu ayam atau mau pakai air rebusan pasta nanti itu juga bisa. Untuk cara bikin kaldunya aku udah pernah share di video tom yum. Dan juga untuk tom yum paste-nya ini ya, di sini aku bikin sendiri. Resepnya udah pernah aku share juga. Tapi kalau kalian mau pakai tom yum paste yang sasetan siap pakai itu juga bisa ya. Paling nanti harus di-adjust dari rasa asin, manis, dan lain-lain. Untuk bumbu aromatik lainnya, kita akan perlu bawang putih, bawang merah, cabai rawit kalau mau ekstra pedas, lalu ada daun jeruk, daun ketumbar, jeruk nipis, dan juga keju parmesan. Ini opsional, kalau di skip juga nggak masalah ya. Terus di sini aku mau pakai olive oil dari Filippo Berio, ada pakai yang extra virgin untuk finishing dan juga yang biasa ini untuk tumis. Nah, kalau kalian base-nya mau seperti yang ditumis berminyak, itu seperti apa? Aglio e olio. Udah bahannya itu aja. Tapi kalau kalian mau versi yang lebih bersaus, kita akan perlu tomat segar dan juga tomato paste. Di sini aku pakainya sun-dried tomato pesto. Ini sebenarnya beda sama tomato paste yang biasa. Kalian bisa pilih ya, bisa yang udah base-nya pesto atau enggak bisa juga yang benar-benar pure tomato paste, itu juga nggak masalah. Oke, sekarang ini kita akan iris-iris dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama, ini kita akan iris bawang putih. Ini kalau kalian mau bawang putihnya lebih strong, mau dihalusin atau misalnya mau dicincang, ini juga bisa. Terus bawang merahnya juga ya, untuk bawang merah aku suka agak tebal-tebal. Cabai merah dan juga cabai rawit. Untuk cabainya ini kalian bisa sesuaikan sesuai selera. Mau diganti chili flakes gitu, itu juga masih bisa. Nah, untuk daun jeruk boleh diiris-iris kayak gini atau mau utuh juga supaya nggak ganggu teksturnya, itu juga boleh. Oke, kalau bahan-bahannya ini udah siap semua, ini kita tinggal masak ya, bakalan cepet banget, nggak nyampe 10 menit. Yang pertama, aku akan didihkan dulu air dan kita akan rebus pastanya. Ya, ini aku mau rebusnya sampai 3/4 al dente aja cukup karena nanti kita akan finishingnya di dalam saus pastanya. Terus kita akan siapkan wajan yang permukaannya lebar kayak gini. Dan aku akan tuang pure olive oil dari Filippo Berio. Nah, yang pertama ini aku akan pensir dulu udangnya. Gak usah lama-lama ya, yang penting matang kedua belah sisi. Nah, untuk fungsi dan manfaat olive oil pastinya kita udah cukup banyak yang tahu ya. Buat yang belum familiar, Filippo Berio olive oil atau minyak zaitun ini merupakan sumber lemak yang baik, kaya akan lemak tidak jenuh. Terus juga kaya akan antioksidan serta vitamin E alami. Filippo Berio olive oil ini ada 3 macam ya. Yang pertama ada extra virgin olive oil yang paling pekat, lalu ada pure olive oil dan juga extra light olive oil yang dimana semuanya ini sudah tersertifikasi halal internasional. Oke, kalau udangnya udah matang kayak gini, ini bisa kita sisihkan sekarang. Oh ya, aku mau share juga ya, kalau misalnya olive oil ini juga penggunaannya harus tepat supaya nutrisi baiknya juga tidak rusak. Yang untuk extra virgin olive oil ini memang idealnya untuk dressing aja, tidak dimasak. Lalu untuk yang pure olive oil ini bisa kita pakai untuk saute, grill seperti yang aku pakai untuk masak udang ini. Dan untuk yang extra light itu kalian bisa untuk frying ataupun bisa untuk baking. Nah, ini udangnya kita sisihkan ini supaya dia nggak overcook ya. Jadi di pan yang sama. Selanjutnya baru kita akan masak bawang. Bawang putih, bawang merah, ini kita akan tumis sampai wangi.
Kalau udah, masukin cabai rawit, cabai merah, daun jeruk. Terus ini aku mau chop tomat, cukup 1 sampai 2 buah ya, tergantung sama yang kalian mau, lebih tomatnya lebih berasa apa enggak. Tapi kalau kalian mau bikin yang versinya itu lebih kayak oil base ya, kayak aglio e olio, ini bisa di skip tomatnya ya. Terus kalau udah, ini aku mau masukin juga tom yum paste-nya. Perlu diperhatikan ya, mungkin kalau yang homemade dia kan agak cair. Tapi kalau kalian pakai yang package yang udah instan, yang udah jadi, itu biasa pekat banget. Jadi itu jumlahnya harus kalian sesuaikan. Ini juga aku masukin tomato paste, opsional. Untuk tomato paste yang Filippo Berio ini, dia udah ada kejunya juga ya, udah ada rasa-rasa lain. Tapi kalau mau pakai yang pure tomato juga nggak masalah. Terus kalau semuanya udah wangi kayak gini, ini aku masukin kaldu udangnya sekarang. Tadi aku udah sampaikan juga, kalau nggak mau repot-repot bikin kaldu udang, diganti aja sama air atau nggak pakai kaldu ayam juga itu bisa. Dan untuk pastanya, ini udah kurang lebih direbus 6-7 menit. Aku mau pindahin ke si sausnya ini ya. Nanti kita bener-bener matengin pastanya sampai al dente di dalam saus. Jadi pastinya lebih meresap juga. Boleh ditambah sedikit pasta water juga. Terus jangan lupa diberi bumbu, mulai dari garam, gula, dan juga merica. Dan untuk jumlahnya balik lagi harus disesuaikan, tergantung tom yum paste yang kalian gunakan tuh rasanya seberapa asin atau masih tawar ya. Jadi ini perlu disesuaikan. Kalau mau lebih ekstra gurih, kalian misalnya mau tambahin kaldu bubuk dan lain-lain, itu bebas. Terus kita masak aja sekitar 1-2 menit supaya lebih meresap dan juga si sausnya ini mengental ya. Tuh, kalian bisa lihat dia udah mengental. Terakhir ini kita campur sama udang yang udah kita pan-sear tadi. Aku mau tambah juga daun ketumbar dan juga keju parmesan. Pastinya dia akan ngasih rasa juga ya, dan si rasa dari overall pastanya ini dia lebih fusion lagi. Nah, buat yang suka extra virgin olive oil, ini kita masukinnya terakhir aja ya, nggak usah dimasak kayak gini, buat finishing jadi lebih kaya rasa. Yuk mulai hidup lebih sehat, beralih menggunakan minyak goreng yang kaya lemak tidak jenuh seperti minyak zaitun Filippo Berio. Ini untuk rasanya pastinya seger ya, ada gurihnya, ada asemnya, terus juga wangi rempah-rempahnya kerasa banget. Jadi ini memang rasanya tuh perpaduan antara Asian yang which is tom yum, tapi Italiannya ini tetap masih dapet ya. Jadi bukan cuman kayak spaghetti ditumis sama saus tom yum aja, kita masih dapat rasa parmesannya, terus juga kaldu udangnya tadi pasti ngebantu, dan juga tomato paste yang aku pakai ini kan dari Filippo Berio, dia juga udah ada perisa-perisa Italian lainnya. Nah, jadi pastinya rame. Cuman tetap memang rasa yang dominan dari tom yumnya ya. Penting makanya harus kerasa gurihnya, harus ada pedas, ada sedikit manis, dan yang nggak boleh ketinggalan juga menurutku ini asemnya ya dari si jeruk nipis ini, supaya memang cita rasa tom yumnya berasa banget. Oh ya, selain itu juga masak udangnya ini penting ya. Kalau kita masak bareng pasta dari awal sampai akhir, pastinya udangnya nanti jadi alot. Nah, ini udangnya cukup dimasak sebentar aja kayak tadi, jadi teksturnya dia masih crunchy ya, nggak alot. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk cek produk-produk dari Filippo Berio. Kalian bisa dapatkan di e-commerce, atau untuk info lebih lengkap kalian kunjungi aja sosial medianya. Kalau kalian recook, jangan lupa tag Devina Hermawan @devismandi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini, mungkin mau request pasta apa lagi. Stay tune terus and see you in the next video.